Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam bagi kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu juga, Immanuel, Tuhan beserta kita. Di dalam kasih Tuhan yang Maha Agung, Dia telah memilih kita dan memanggil kita memasuki kehidupan baru. Di dalam kasih-Nya yang abadi, Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita melalui Kristus. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Minggu ini mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan atas keselamatan dan perbuatannya yang ajaib. Bernyanyilah dan agungkanlah namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Pujilah namanya. Sebagai ungkapan rasa sukacita kita, marilah kita menghadap tahta Allah dengan rasa hormat dan kekudusan. Muliakanlah Dia dan angkatlah pujian dan bersyukurlah padanya. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 361 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih,
jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 11 ayat 1. Saudara-saudari, dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis dalam Zakaria pasal 8 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 418. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Karena itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kepadanya, kepada sesama kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, sesungguhnya kami tak layak datang ke hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Tidak satu pun dari perbuatan kami yang dapat membenarkan kami, tetapi oleh karena kemurahan-Mu, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus, memohon keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan,
begitu banyak perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu dan juga mendukakan hati sesama kami. Kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti Tuhan telah mengasihi kami. Ajarlah kami menjadi umat yang selalu mengandalkan baik dalam suka dan duka, khususnya di situasi dunia sekarang ini, dalam menghadapi pergumulan wabah penyakit pandemi COVID-19. Ajarlah kami menjadi umat yang ingat mengucap syukur dalam segala hal, teguh dalam iman, serta selalu berpengharapan kepadamu. Ya Allah, hanya Engkaulah Tuhan sumber belas kasihan, tiada yang lain dibandingkan dengan Engkau. Karena itu kuduskanlah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dengar doa permohonan kami ini. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji keampunan dosa dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 440. Epistel minggu yang ditetapkan pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Demikian bunyinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah
engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjian-perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyatakan nama terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1. Sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar di jagat raya, bintang gemerlapan memuliakan namamu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Warta gereja kita HKBP Helvetia Minggu 10 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu, Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Mazmur 98 ayat 1. Yang kedua, topik minggu, menyanyikan keselamatan dari Tuhan, mangedehon haluaon nasian Tuhani. Ketiga, petugas minggu, pengkhotbah Ibu Pendeta Megayani Sitorus STH, liturgis Bapak Sintua Insinyur RS Tampubolon MTH. Yang keempat, anak lahir. Pada hari Jumat 24 April 2020 yang lalu telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak MJ Pasaribu, Ibu Borusi Manjuntak, alamat Jalan Balai Desa Gang Horas Wek 10, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kelima, ibadah online sekolah minggu. Gereja kita melakukan pelayanan ibadah kepada anak-anak sekolah minggu melalui ibadah online yang bisa dilihat melalui YouTube Gereja HKBP Helvetia Jalan Mawar Raya. Diharapkan orang tua ikut mendampingi anak-anak agar benar-benar mengikuti ibadah. Keenam, himbauan kepada jemaat menyikapi pandemi COVID-19. Gereja tetap menghimbau kepada seluruh jemaat agar kita tetap semangat dan tunduk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai wabah pandemi COVID-19, dalam tetap kita untuk beribadah di rumah. Acara ibadah minggu, acara pertanyaan dan warta tertulis akan dibagikan melalui Sintua Wek dan bisa diikuti melalui YouTube. Dan jangan lupa untuk mensubscribe video itu. Persembahan ibadah diserahkan kepada Sintua Wek masing-masing. Yang ketujuh, program Gereja Posko Peduli Kasih membantu jemaat yang berdampak COVID-19. Gereja kita sudah melaksanakan posko peduli kasih selama 2 kali dan masih akan berlanjut diadakan di bulan Mei ini. Oleh karena itu, gereja kita mengharapkan bantuan, donasi dan sumbangan dalam bentuk barang sembako yang bisa dipakai untuk membantu jemaat yang kesulitan karena wabah COVID-19 ini. Gereja membuka dompet peduli kasih melalui nomor rekening Bank Sumut HKBP Helvetia dengan kontak person Ibu Sintua Dina Ria Borunenggolan dan Bapak Pendeta Firma Batubara. Yang kedelapan, jemaat yang sakit, marilah kita bawa di dalam doa. Yang pertama, Bapak P. Sitio Wek 1 berobat di kampung halaman. Yang kedua, Sintua H. Simarmata Wek 2 berobat jalan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa Maha Kudus di surga, kami patut berserah dan mengucap syukur sepenuhnya kepadamu, sebab kami tahu dan dapat rasakan hidup kami adalah karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami sepanjang masa. Oleh karena itu Tuhan, kami datang berseru kepadamu dengan kerendahan hati kami. Tolong kami Bapa, di mana kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami selalu berserah kepadamu. Biarlah Roh
Kudus yang melawat kami, memberi jiwa dan hati kami untuk boleh sepenuhnya berserah kepadamu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan di tempat yang maha kudus, kiranya namamu yang tetap selalu kami permuliakan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, di mana kami pada minggu ini berdoa bersama, berhimpun untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus. Turunlah Roh Kudus kepada pribadi kami masing-masing, baik yang ada di rumah yang kudus ini dan juga di rumah masing-masing pada jemaat Tuhan yang beribadah. Lawat kami masing-masing, berhikmatlah atas kami Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau sungguh-sungguh menyembah-Mu dan memberikan sepenuhnya hidup kami, agar kami patut selalu berserah dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Ini kami Tuhan kembali memohon kepadamu, di mana kami ini Tuhan, yaitu dalam menghadapi wabah virus corona ke-19 ini Tuhan, di seluruh dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak takut dan gentar, tapi kami selalu berharap hanya kepadamu melalui keimanan kami. Tuntun kami Roh Kudus, jauhkan wabah ini daripada kami masing-masing. Biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan penuh dengan sukacita baru yang daripadamu, agar kami boleh tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan jadilah kami Tuhan anak-anak-Mu yang patut bersyukur hanya melalui sikap, perilaku dan perbuatan kami seturut dengan pelayanan-pelayanan kami yang berkehendak di dalam kehadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang maha kudus, kami juga berdoa Tuhan, bila saudara-saudara kami ini yang ada dalam keadaan sakit penyakit, kiranya Engkaulah yang menyembuhkannya dengan kasih setia Tuhan, agar di waktu masa yang akan datang boleh tetap mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan apabila Tuhan ada yang berduka, kiranya Engkau yang menghibur, agar keluarganya dapat mendapatkan kekuatan baru kembali dan menyampaikan puji syukurnya lewat sikap, karakter dan moral yang ada pada mereka, sehingga namamu Tuhan dapat dipermuliakan dan hidupnya tetap mendapat kehidupan yang baru hanya daripadamu. Dan kami juga berdoa Bapa buat negara dan bangsa kami, dari kepemimpinan oleh presiden tingkat tertinggi maupun sampai ke tingkat terendah. Kami mau serahkan semua pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, agar mereka memimpin takut akan Tuhan dan selalu membawakan kehidupan negara kami ini di dalam kedamaian yang daripadamu. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami masa-masa kritis di dalam menghadapi ibadah ini Bapa, di mana Tuhan kami tidak bisa dapat melakukan ibadah kami di rumah-Mu yang kudus ini secara bersama-sama. Tolong berikan kami Tuhan kekuatan, berikan kami semangat, dan tetap memberikan keikhlasan dalam hati kami, agar kami boleh tetap berseru-seru dan menyerahkan kehidupan kami dengan kerendahan hati kami hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, buat daripada jemaat-jemaat yang berulang tahun. Umur yang panjang hanya berasal daripadamu. Berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, dan umur yang lebih lagi baik bagi hidup mereka yang berulang tahun, sehingga di masa ulang tahunnya ini Tuhan dapat mengucap syukur dan bersyukur, berterima kasih hanya kepadamu saja Bapa. Dan kami sebentar akan sebagai pelayan-pelayan yang bertugas pada minggu ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu lah kami berserah. Biarlah seluruh pelayanan kami yang mendapatkan tugas pelayanan di minggu ini, hanyalah Engkau Roh Kudus yang menuntun kami. Ajari kami Bapa untuk memberikan hati kami sepenuhnya dengan ikhlas, sehingga pelayanan kami ini Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sukacita baru boleh bertumbuh dan berbuah di hati kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan,
kami akan mau mendengarkan khotbah dan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan urapi hati dan pikiran kami mau mendengarkan, sehingga berbuah firman yang kami renungkan dan boleh kami hidupi seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga kami bawakan kepada hamba-Mu yang memberitakan, berikan Tuhan kekuatan, hikmat dan kesungguhan, pengertian, sehingga firman yang akan ditaburkan ini Tuhan boleh direnungkan oleh setiap pendengar dan bertumbuh berbuah di hatinya masing-masing, sehingga hadirat Tuhan boleh semakin dinikmati untuk lebih indah dan bersyukur hanya kepada-Mu saja. Semua pelayanan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang, memampukan kami, sehingga pelayanan kami ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di atas segala doa permohonan kami ini Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, ketidaktaatan kami Tuhan. Mohon kami diampuni Bapa, agar kami dapat layak menerima berkat-berkat yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Inilah doa permohonan kami, kiranya terima dan kabulkanlah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 587 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih kepada jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu saat ini, Minggu Kantate, diambil dari kitab Wahyu pasal 12, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada,
jikalau seseorang ingin disebut pemenang, harus ada pertandingan yang ia hadapi dan lewati. Dan harus ada tantangan atau penghalang yang harus ia kalahkan. Salah satu kunci untuk memenangkan sebuah perlombaan atau pertandingan adalah kesungguh-sungguhan dan juga keberanian. Karena menghadapi pertandingan bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang sepele, sehingga sangat dibutuhkan sekali kesungguh-sungguhan untuk mengasah kemampuannya. Sangat dibutuhkan sekali keberanian dari pribadi seseorang yang mengikuti pertandingan dan juga perlombaan itu. Itulah sebabnya di dalam kehidupan abad pertama, kehidupan Kristen di abad pertama, mereka juga mengalami berbagai persoalan. Bahkan persoalan ini cukup besar yang bisa menyerang kehidupan beriman mereka, yang bisa mengganggu ketenteraman umat Kristen beribadah pada saat itu. Di dalam mempertahankan iman percaya di abad pertama, umat Kristen menjalankan imannya bukan dengan mudah, bukan dengan hal yang sepele mereka menjalaninya, tetapi mereka harus menghadapi tantangan yang besar. Persoalan bahkan bisa merenggut nyawa mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, umat Kristen pada abad yang pertama mereka dikejar dan bahkan diancam untuk dibunuh oleh Kaisar Domitianus, yaitu kaisar yang pada saat itu memerintah Romawi. Mereka ditawarkan untuk menyangkal Yesus Kristus dan ditawarkan kenikmatan-kenikmatan asal umat Kristen pada saat itu mau menyembah ilah-ilah yang mereka sembah, yang mereka akui. Tetapi umat Kristen pada saat itu sangat mengingat dan juga mengakui ucapan daripada Yesus Kristus, di mana melalui perikop kita pada saat ini, Yesus Kristus menyatakan wahyu kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia menyatakan keselamatan yang akan segera datang kepada setiap orang-orang percaya jikalau mereka bertahan di dalam imannya dan tetap teguh di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Kepada orang-orang yang teguh dan setia di dalam imannya akan ditunjukkan kemenangan dan kehidupan yang kekal. Dan mereka juga dikuatkan, dimampukan untuk memenangkan setiap pertandingan dan pertarungan melawan kuasa-kuasa duniawi. Saudara-saudari, kemenangan tentu menjadi harapan daripada setiap orang. Kemenangan adalah cita-cita daripada setiap orang yang sedang menghadapi pertandingan ataupun perlombaan. Ketika seseorang menghadapi pertandingan, maka yang ada di dalam pikirannya, saya harus menang. Ketika seseorang berdiri di garis start, dia mengikuti pertandingan lomba lari atau maraton. Yang ada di pikirannya bukan lagi sedang di garis start, tetapi yang ada di pikirannya dia sudah melampaui itu. Saya harus sampai di garis finish. Satu hal yang perlu kita perhatikan saudara-saudaraku, kemenangan itu bukan hanya karena kuasa Allah semata saja, bukan. Bukan hanya karena kekuatan darah anak domba saja, tetapi juga dituntut respon daripada seseorang yang ingin menang. Dituntut kesaksian daripada orang-orang Kristen agar turut serta di dalam upaya perjuangan di mana Tuhan bekerja melalui dia, sehingga ada keseimbangan, sehingga ada saling bekerja sama, sehingga ada respon untuk menerima kemenangan itu. Ada respon seseorang, kita pribadi Bapak Ibu, untuk menerima kehidupan dan keselamatan itu. Berarti kita juga harus dengan teguh untuk memperjuangkan iman percaya kita. Demikian juga saudara-saudara kita pada abad pertama. Itu yang menjadi konteks daripada kitab Wahyu ini. Sehingga
pewahyuan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, di mana Rasul Yohanes dipenjara di pulau yang sangat terpencil. Justru ini merupakan suara kemenangan, di mana Rasul Yohanes di dalam penjara tetapi dia sudah mendengarkan kemenangan, sudah menyaksikan dan bahkan melihat bahwasanya dirinya sebagai rasul dan juga umat Kristen nantinya akan mampu untuk mengalahkan seluruh kejahatan yang menghentikan kesaksian mereka sebagai umat Kristen. Saudara-saudari, hari ini adalah Minggu Kantate. Minggu yang lalu kita sudah diajak untuk bersorak-sorai. Minggu saat ini kita diajak untuk bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan nyanyian yang baru. Biasanya kalau kata baru ini selalu memiliki daya magnet yang kuat bagi setiap orang. Biasanya orang akan tertarik untuk mendengarkan hal-hal yang baru. Baik itu cerita, kisah yang baru, baik itu juga pengalaman yang baru, baik itu juga ketika dia menerima kabar yang baru, atau ketika dia mempelajari lagu yang baru, atau bahkan di dunia bisnis, para produsen juga harus cepat menangkap permintaan daripada konsumen, di mana produsen harus tahu bahwasannya setiap konsumen sangat menginginkan muncul barang-barang yang baru, model-model yang baru. Misalnya saja Bapak Ibu, di tahun-tahun yang lalu memakai teknologi atau kita misalkan saja handphone, ya, di tahun sekarang percepatan teknologi itu sangat cepat sekali. Perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali. Yang dulunya handphone kalau sudah bisa memoto itu sudah puji Tuhan. Tetapi sekarang kamera menjadi permintaan dari setiap konsumen. Janganlah hanya foto, tetapi bisalah juga kamera depannya ya dipakai untuk memoto, atau bisa juga kamera ini di zoom beberapa kali, dia gambar yang ditangkap juga tetap jelas, sehingga hal-hal yang baru itu sangat atraktif dan sangat menarik hati. Ketika kita memperoleh hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita, menerima hari yang baru, menyanyikan lagu yang baru, ada muncul semangat yang baru juga, sukacita yang baru juga. Bahkan ketika kita memiliki barang-barang yang baru, saudara-saudaraku, maka contohnya saja anak yang bersekolah, ketika kita perlengkapi kebutuhannya yang baru, buku tulis yang baru saja dari hal yang sederhana, maka si anak itu menuliskan namanya saja pun dia semangatnya bukan main. Dia tidak memikirkan lagi kesulitan perjalanan sekolah atau guru mata pelajaran yang sulit itu. Karena apa? Karena ketika dia berangkat dia sudah memakai sepatu baru, di dalam tasnya juga ada buku yang baru, peralatan tulis yang baru. Sehingga suasana yang dirasakan, auranya, wah ini adalah sukacita hari yang baru bagiku. Ini adalah titik awal bagiku untuk memulai yang lebih baik lagi. Yang lalu biarlah berlalu katanya, yang baru akan datang. Untuk itu saudara-saudari, melalui tema minggu kita ini, dikatakan nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Kita diajak untuk menyanyikan lagu yang baru. Kita diajak untuk menunjukkan sikap hati yang baru. Kita diajak untuk memaknai pengenalan kita yang baru kepada Tuhan. Itu dapat kita artikan dan kita maknai bahwasanya kata nyanyian yang baru adalah sikap pengenalan dan hati yang baru yang selalu dibaharui Roh Kudus. Nah, kalau pengenalan kita di hari yang semalam, ya di hari Sabtu misalnya, kita memasuki hari yang Minggu, masih pengenalan di hari Sabtu, maka ternyata pengenalan kita masih pengenalan yang lama. Saya yakin Bapak Ibu, ketika Tuhan mengaruniakan karyanya yang baru atau hari yang baru, berkat-berkat yang baru, Tuhan juga menginginkan setiap umatnya yang menerima yang baru itu mengenalnya secara baru. Dan mampu menunjukkan sikap, karakter atau hati, pengenalan, pikiran yang selalu dibaharui oleh Roh Kudus. Sekarang yang menjadi refleksi bagi kita,
Di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, Amanginang, saudara-saudaraku, apakah pengenalanmu kepada Tuhan terhadap pergumulan dunia ini memunculkan hal yang baru bagimu? Saya pikir iya. Di zaman-zaman yang dulu, setiap tahun memiliki pertarungannya masing-masing. Pertarungan umat Kristen di tahun 2019 berbeda ketika menghadapi tahun 2020, saya yakin itu. Kesulitan di tahun 2019 sangat berbeda di tahun 2020. Ketika kita melewati Minggu Paskah atau Jumat Agung, Ulaun Nahohom, Paskah kedua itu kita langsungkan ibadah di rumah. Ada perasaan yang tersentuh bagi kita. Ini hal yang baru bagiku Tuhan. Saya tidak pernah beribadah di rumah. Ketika Paskah, gereja itu selalu dipenuhi oleh umat Kristen. Tetapi justru ini adalah pengalaman bagi orang Kristen, pengalaman yang baru bagi kami. Untuk itu di dalam pengenalan itu Bapak Ibu, kita harus menumbuhkan pengenalan yang baru juga kepada Tuhan. Wah, ternyata sampai saat ini, Minggu Kantate ini, kami sudah melewati minggu-minggu dan kami adakan di rumah. Kami memiliki pengalaman yang baru bersamamu Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, makna daripada nyanyian di dalam tema minggu kita ini secara khusus untuk menghadapi situasi kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan juga situasi global sekarang ini adalah nyanyian itu adalah doa dan sikap yang berirama kepada Tuhan. Seperti notasi angka atau notasi nada berbeda-beda, do, re, mi sampai si. Tetapi ketika itu bernyanyi, ya dinyanyikan, dilantunkan menjadi irama yang enak untuk didengar. Dari mulai awal ibadah kita tadi sudah menyanyikan lagu pujian. Dan setiap lagu pasti itu lahir daripada notasi-notasi yang berbeda. Dan itu diseimbangkan atau menjadi harmonisasi. Karena apa? Karena dia mau dipakai. Ketika dipakai bisa melahirkan nyanyian yang baru. Ada ribuan lagu yang bisa dilahirkan dari notasi angka do sampai si itu. Karena itu seluruh hidup kita adalah ibadah. Jikalau firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian kemenangan, seperti ajakan Tuhan Yesus kepada umat Kristen pada saat itu mengajak untuk menyanyikan kemenangan. Di situasi pandemi COVID ini kita diajak umat Kristen untuk menyaksikan dan juga menyanyikan kemenangan yang padahal kita belum menang untuk melampaui pandemi ini. Kita diharapkan untuk bertumbuh di dalam iman, melihat dengan jelas dan nyata bahwasanya Tuhan Yesus pasti akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Di saat kapankah kita bernyanyi? Apakah di saat bersuka saja? Kalau di saat situasi bersuka, di saat situasi hati kita riang, sangat mudah sekali untuk bernyanyi. Las rohaku lau memuji. Di situasi yang bersuka cita, pasti kita spontan tersenyum untuk menyanyikan lagu itu. Tetapi nyanyikanlah nyanyian yang baru bukan hanya di kala sukacita, tetapi di kala duka cita juga. Di setiap hal yang terjadi di dalam hidupmu, nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, bersorak-sorailah kepada Tuhan. Sebab kita hidup bukan karena apa yang kita lihat saja, tetapi karena apa yang kita sudah terima dan yang akan kita terima, bahkan yang belum kita lihat sekalipun, kita patut untuk menyanyikannya. Saudara-saudara sekalian, firman yang sama pada hari ini menyapa kita di tengah-tengah kesulitan, sangat relevan sekali, kontekstual sekali. Kita menderita melihat saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban daripada pandemi ini, yang sudah terenggut nyawanya. Banyak keluarga yang berduka karena keluarganya meninggalkan mereka karena pandemi COVID yang mewabah di dalam kehidupannya. Untuk itu, melalui khotbah ini, yang pertama sekali yang harus kita saksikan dan yang harus kita hidupi, mari kita nyanyikan keselamatan, kekuatan dan kasih Tuhan.
Jikalau kita diajak untuk menyanyikan keselamatan dan kemenangan, berarti kita diajak untuk menghidupi kemenangan itu. Kita diajak untuk mempercayai sepenuhnya kemenangan dan keselamatan itu. Sehingga ketika kita benar-benar meyakini keselamatan yang ketika kita saat ini mau melewati pandemi ini tetapi belum menang rasanya, itu akan kita peroleh. Karena apa? Karena kita sudah meyakini. Yang kedua Bapak Ibu, kita nyanyikan kepercayaan kita. Bahwasanya melalui kuasa darah anak domba, dikatakan di dalam perikop kita di ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Kita harus meyakini dan mempercayai Bapak Ibu bahwasanya kuasa darah anak domba yang dinyatakan di ayat 11 ini akan menyembuhkan teman-teman kita yang terinfeksi COVID-19. Akan membalut semuanya luka-luka tubuh, akan menyembuhkan semuanya luka batin dan juga luka jasmani karena wabah pandemi ini. Yang ketiga, mari kita menghormati dan menghargai, menopang dan mendoakan para tenaga medis yang berjuang untuk memulihkan pasien-pasien yang terinfeksi. Tidak sedikit dari mereka Bapak Ibu harus kehilangan nyawa demi menyelamatkan para pasien tersebut. Kita doakan pemerintah dan gugus tugas COVID-19 agar dikuatkan dan tetap melakukan yang terbaik bagi semua warga, terkhusus bagi bangsa dan negara kita. Juga mari kita doakan para ilmuwan-ilmuwan yang Tuhan sudah anugerahkan talenta dan pengetahuan kepada mereka untuk berusaha menemukan vaksin terhadap virus ini. Tetapi bukan hanya berdoa dan menopang, tetapi kita juga turut serta berada di baris terdepan untuk bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Wahyu 1 ayat 11a dikatakan demikian. Dan mereka mengalahkan dia. Itu berarti bahwa saudara dan saya dapat menjadi pemenang. Amin. Untuk itu kita umat Tuhan harus menjadi umat pemenang. Seluruh umat Kristen harus menjadi pribadi yang berkemenangan. Pertandingan yang kita lewati bukan pertandingan antara sesama kita dengan sesama kita, bukan antara satu sama lain, tetapi pertandingan iman Kristen adalah melawan kuasa-kuasa duniawi, termasuk juga pandemi COVID ini yang menjadi musuh kita. Kita harus menjadi umat pemenang, memenangkan kemelut global ini. Yakinlah saudara-saudaraku, Kristus berada di pihak kita. Anak domba Allah yang sudah menebus kita itu, puji Tuhan, kita memilikinya. Dia adalah perisai keselamatan kita. Jadi di tengah segala pergumulanmu, di tengah keluarga, pergumulan pribadi, atau pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita adalah umat pemenang. Selamat berjuang, selamat menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, atas segala karunia-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau menghantarkan kami Tuhan sampai di hari Minggu ini, di Minggu Kantate ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan keluarga kami, satu sama lain menaikkan lagu pujian, menaikkan doa syukur kami, dan mempersembahkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan mengajak kami untuk menyanyikan nyanyian yang baru kepadamu, untuk menyatakan sikap hidup dan hati yang baru kepadamu, untuk menyatakan pengenalan kami yang selalu dibaharui oleh Roh-Mu. Melalui segala hal Engkau boleh bekerja Tuhan, untuk menyatakan kehadiran-Mu kepada kami. Melalui suka dan duka Engkau mampu memakai semua itu untuk menajamkan iman percaya kami. Melalui sesama kami Engkau bisa memakai itu untuk meneguhkan iman percaya kami. Bekerjalah Engkau ya Bapa melalui Roh-Mu untuk memampukan kami mengingat, merenungkan, terutama melakukan firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh kami bawa menjadi tongkat dan pelita,
menjalani hari demi hari di dalam 1 minggu ini, bahkan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi, bersama-sama menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui kasih karunia-Mu Engkau selalu menolong kami. Engkau adalah perisai keselamatan kami Tuhan. Engkau sudah memberikan keselamatan yang kekal kepada kami. Engkau sudah menebus kami dan menyelamatkan kami. Dan Engkau mengajak kami Tuhan untuk mengingat keselamatan itu dan menyanyikan itu, mewujudkan itu melalui sikap dan pikiran kami. Biarlah ya Bapa di sorga, diri kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk bersaksi. Melalui segala hidup kami Tuhan, melalui seluruh apa yang terjadi di dalam hidup kami, boleh Engkau pakai untuk bersaksi atas kebaikan dan keselamatan Tuhan di tengah dunia ini. Bekerjalah Engkau ya Bapa melalui setiap keluarga, agar setiap keluarga dapat menjadikan rumah mereka sebagai mimbar ibadah, sebagai tempat untuk ibadah, menaikkan pujian, dan juga tempat mereka untuk bersekutu. Walaupun situasi sulit saat ini yang menghalangi kami tidak boleh beribadah di gereja, tetapi itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan-Mu. Berkenanlah Engkau ya Bapa untuk memberkati seluruhnya ibadah kami, dimanapun Tuhan jemaat-Mu melakukan ibadah ini, agar ibadah ini benar-benar berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 669 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom, Horas. Yang sempurna bos kegiatan HKBP bervideo on memahami bos kegiatan HKBP bervideo dapat doa tim multimedia. Atau tong bos mengarahkan diri lawan apa pelayanan alam situasi ini pandemi COVID-19. Yang akan bertamina disaluhun dapat kuasa yang mulut baru akan kurang lebih dihilang orang kami mengatur macai bersungguh-sungguh tim multimedia lawan adunikan disialani tapuji manuhata sahabat di wakil sakrikion tokong dosma tim multimedia datangnya perman asa abiat atau salku pandemi COVID-19 asa matite sian akas berdoa atau kita beribu masal di tongkat-tongkat di bagas dorong itu kata amu-amu terminal soal tahun upasahatan ini kita sarpui totong lagi mikirin dia dalam kawan pos komunikasi nggak dihitin nama kiri situasi dia lawan lawan tidak nabuhi tongku di akar mata hari itu kemudian kita lawan ini disialani kalau semua pertemuan melalui terbaik melalui akses berita memilih ke nomor ini nah di pasahan di phone itu nomor rekening dia ada HKBP dia sehari pasahan siang pada 2019 kion radio multimedia pasahan Horas. Shalom.